Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STI Karitas Papua mewisudakan sebanyak 108 orang lulusan sarjana. Kontingen Provinsi Sumatera Utara berhasil merebut juara umum dari tangan Papua Barat setelah berhasil meraih 12 predikat gold dari seluruh mata lomba di Pesparawi 13. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bertalan Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan orang tua siswa melakukan pemalangan SMA Negeri 2 Manokwari. Pemalangan dilakukan akibat ada beberapa siswa yang tidak lolos pendaftaran peserta didik baru. Para orang tua siswa pun meminta kejelasan agar anaknya bisa diterima menjadi calon siswa baru. Ratusan orang tua melakukan pemalangan di depan pintu gerbang sekolah dengan menggunakan kayu dan ranting pohon pada Senin 27 Juni 2022 sebagai bentuk kekesalan orang tua siswa karena anaknya tidak diterima di SMA Negeri 2 Manokwari. Para orang tua mempertanyakan pendaftaran yang dilakukan secara daring sulit diakses. Sejak dibuka pada tanggal 20 Juni 2022 lalu, meski beberapa kali mencoba mendaftar online, akhirnya baru dapat masuk. Namun ketika akan diverifikasi, calon siswa tersebut tidak dapat diterima oleh sekolah. Salah satu orang tua murid, Elsa Mandowen, meminta agar ke depan pendaftaran harus dilakukan secara offline. Salah satu orang tua murid, Elsa Mandowen, meminta agar ke depan pendaftaran harus dilakukan secara offline. Sehingga siswa yang berhak masuk ke SMA Negeri 2 harus sesuai dengan rayonisasi, yaitu SMP Negeri 6 Wosi dan SMP Taman Ria. Tidak boleh daftar online lagi. Kalau boleh daftar offline saja. Itu minta untuk kepala dinas. Supaya kalau offline, dua sekolah yang harus masuk di SMA 2 ini SMP 6 dengan SMP Taman Ria. Nanti dua sekolah ini sudah masuk, anak-anak sudah mendaftar dulu, masih ada kekurangan baru ditambah dari SMP lain lagi begitu. Mama sudah ketemu dari pihak dari dinas ya? Sudah ketemu, tapi tidak ada tanggapan. Jadi tanggapan mereka seperti apa? Kepala dinas cuma ambil anak-anak punya nama saja, tapi belum ada pengumuman. Hari ini kita datang tunggu di sini hanya untuk tunggu pengumuman. Artinya Mama minta dari pihak sekolah seperti apa? Saya minta untuk terima di sini, harus terima. Kalau bilang sonasi harus sesuai dengan sonasi. Jangan daftar offline, online. Harus offline supaya sesuai dengan sonasi. Itu saja. Diketahui PPDB di SMA Negeri 2 sudah dibuka sejak 20 sampai 21 Juni 2022 kemarin. Sedangkan verifikasi dilakukan 22 hingga 23 Juni dan pendaftaran ulang pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Mendagri direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat. Pejabat Gubernur Paulus Waterpau berharap semua stakeholder dapat berpartisipasi dalam mendukung kegiatan Mendagri di Papua Barat. Informasi tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 27 Juni 2022 yang dilaksanakan dalam ruangan lobi utama kantor Gubernur Papua Barat. Paulus Waterpau mengatakan direncanakan pada Selasa 28 Juni 2022 untuk semua ASN di Papua Barat untuk menyesuaikan jadwal kedatangan Mendagri ke Manokwari. Dan kegiatan akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu pertama di Aston untuk agenda tim penggerak PKK dan juga di gedung auditorium PKK untuk pertemuan Mendagri dengan para bupati, wali kota, serta pimpinan OPD. Alasan besok setelah beliau tiba, kita masih belum ada kepastian. Ternyata beliau ada pertemuan besok dengan DPR RI dulu. Baru setelah itu beliau akan terbang ke sini. Jadi kemungkinan besar tiba sore atau malam hari. Jadi kita sesuaikan waktu yang akan waktu Bapak Menteri dan rombongan yang akan tiba di sini. Berarti kalau misalkan tiba sore atau malam hari, rangkaiannya adalah malam paling kita jamu makan malam. Setelah itu, ya beliau sukanya di Mansinang ya, Mansinang beliau suka. Dan ibu. Kalau nanti paginya mungkin kita break, misalkan
agenda PKK di Aspal. Untuk bapak-bapak kemungkinan besar kita di gedung PKK. Ya, itu hadir juga para bupati, wali kota, juga sekda, juga Bapenda, BPKAD, juga inspektorat kalau tidak salah. Kemarin MBG sudah dikirim, saya sudah tanda. Jadi nanti kita yang terlibat di provinsi juga akan hadir. Lebih lanjut disampaikan kehadiran Mendagri di Manokwari, Papua Barat bertujuan untuk memberikan arahan kepada bupati, wali kota, dan juga perangkat daerah lainnya, terutama tentang otonomi khusus dan juga otonomi daerah, yang berkaitan dengan realisasi anggaran, dan juga memberikan arahan bagi tim penggerak PKK di Papua Barat agar bersama-sama bersinergi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang ada di Papua Barat. Untuk beliau hadir di sini dalam rangka memberikan arahan khusus kepada bupati, wali kota yang di dalamnya ada perangkat dari sekda masing-masing, kemudian dari Bapeda, kemudian Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, kemudian juga BKAD, kemudian juga dari inspektorat. Itu akan datang nanti dengan kami yang ada di provinsi tentunya untuk diberikan arahan langsung oleh Bapak Menteri berkaitan dengan satu undang otonomi khusus dan juga nanti semangat otonomi daerah. Kira-kira juga nanti berkaitan dengan realisasi anggaran. Karena mungkin belum tahu apakah anggaran kita di tahun 2022 ini masih aman-aman saja atau bagaimana, nanti itu kita bisa mendengar langsung dari Bapak Menteri. Dan prinsipnya kehadiran beliau dengan Ibu sebagai Ketua Umum PKK ya, itu akan juga memberikan arahan banyak kepada PKK, Ibu-ibu di sini untuk sama-sama sinergi dengan kita dari kedinasan untuk bersatu padu mengatasi berbagai problem-problem sosial ekonomi ya yang ada di Papua Barat ini. Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja dari Mendagri ke Papua Barat dapat memberikan informasi yang baik tentang pembangunan di tanah Papua, terlebih khusus di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tahun 2022 pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat 2 penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang diterima langsung oleh pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Dan sebagai tanda ucapan syukur, pemerintah provinsi menggelar ibadah bersama aparatur sipil negara. Ibadah bersama yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 27 Juni 2022 di ruang lobi utama kantor Gubernur Papua Barat sebagai tanda ucapan syukur karena tahun 2022 pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan dari Menteri dengan peringkat pertama pemerintah daerah dengan kategori realisasi belanja daerah, dengan peringkat pertama pemerintah daerah dengan kategori realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2021, dan peringkat keempat dengan kategori pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi dari tahun 2020 hingga 2021. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Robert Nero Tumilena dengan firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik apabila ada manusia yang tidak baik karena dia keluar dari rancangan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, karena aku merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Seringkali hal-hal yang buruk ya karena mulai dari manusia itu sendiri. Mulai dari manusia itu sendiri keluar dari rancangan Tuhan yang baik. Rancangan Tuhan tidak pernah tidak baik. Karena Tuhan itu baik. Keadaan boleh buruk, situasi boleh buruk, ekonomi boleh buruk, tapi Tuhan itu tetap baik. God is good all the time God is good. Haleluya. Keadaan boleh buruk, tapi Tuhan tetap baik. Tapi seringkali kita manusia musuh-musuh kita bisa protes Tuhan. Tuhan kok tidak baik, kok tidak adil. Tuhan kenapa kau orang jahat kau berkati hidupnya? Saya orang yang
Sekali lagi Tuhan itu baik. Ucapan terima kasih disampaikan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan karena apa yang diterima merupakan bukti kerjasama yang baik. Diharapkan hasil yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan. Di tahun 2022, diharapkan daya serap anggaran dapat berjalan tetapi dengan hasil yang maksimal juga. Bahwa saya mewakili Bapak Mandacan dan Bapak Lakotani untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai, para kepala OPD yang telah membantu penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 yang lalu, di mana melalui hasil yang kita lihat atau dapat bersama, yaitu realisasi APBD tertinggi di tahun 2021. Saya berharap untuk hasil yang telah kita capai ini kita pertahankan di tahun 2022 ini. Artinya, sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua Barat mendapat 2 penghargaan terkait realisasi anggaran, tetapi harus pemerintah daerah melihat ke lapangan apakah masyarakat juga memberikan nilai yang sama dengan hasil pembangunan di tanah Papua. Realisasi anggaran dan lain sebagainya, ya, hanya saja kita harus dengan jujur melihat implementasi kerja kita di lapangan. Apakah masyarakat itu mendapatkan juga nilai yang sama, begitu. Karena pengalaman saya ketika di BNPB, ya, pada Nasional Pengelolaan Perbatasan, itu saya bagian kedeputian 2 itu untuk menangani pengelolaan kawasan perbatasan di bidang ekonomi. Jadi saya selalu mengawal Impres 1 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di perbatasan. Itu ada 10 kementerian dan lembaga. Saya juga sampaikan dengan mereka seperti itu. Bapak Ibu yang punya keahlian membuat konsep-konsep, program-program, perencanaan yang luar biasa. Saya apresiasi dan hormat untuk itu. Tetapi hari ini saya hadir sebagai deputi, saya ingin mengawal implementasinya. Dan memang betul, kadang-kadang kita bicara di sini hebat, tapi di sini tidak berjalan. Karena apa? Pengawalan kita kurang. Ketidakseriusan kita untuk betul-betul turun, belusukan, awasi pelaksanaannya. Diharapkan realisasi anggaran pada pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022 lebih baik lagi, dengan harapan masyarakat Papua Barat dapat menikmati kehadiran pembangunan di seluruh tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Karang Taruna sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dihimbau untuk tidak menggunakan panji-panji Karang Taruna berpolitik praktis. Himbauan agar keberadaan Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat untuk tidak menggunakan panji Karang Taruna berpolitik praktis disampaikan Ketua Karang Taruna Provinsi Papua Barat periode 2021-2026 Armando Idorwai dalam sambutannya pada pelaksanaan pelantikan pengurus Karang Taruna Papua Barat Jumat pekan lalu. Dengan tegas Armando menyampaikan mendekati tahun politik di 2024 nanti, baik pengurus maupun anggota Karang Taruna jangan menggunakan kebesaran Karang Taruna untuk berpolitik. Sebab Karang Taruna yang bangkit kembali dari tidur panjang lebih difokuskan pada kebebasan akan kesejahteraan di tanah Papua. 12 kabupaten 1 kota, ingat, menjelang 2024 jauh dari politik praktis menuju pilkada. Tetapi mengamankan kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat dalam menjelang pemilu 2024. Karang Taruna tidak berpolitik praktis. Ingat, saya kasih ingat, tidak berpolitik praktis. Boleh, tetapi jangan menggunakan panji Karang Tarunanya. Saya Ketua Karang Taruna Manokwari, saya Ketua Karang Taruna Pega. Tenang aja, kamu menang. Karena basa-basi wong rakyat cilik aja belum lulus. Karang Taruna hari ini hadir kembali di Papua Barat semata-mata ingin mendukung pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Lebih khusus pemuda-pemudi di Papua Barat.
Oleh sebab itu, Karang Taruna telah menyampaikan beberapa pokok pikiran kepada pemerintah Papua Barat, yakni siap mendukung program pemerintah, desak pemerintah bentuk OPD yang mengatur dana otsus, serta mendukung daerah otonomi baru. Jadi hari ini tugas kami, tupoksi pertama, sosial kesejahteraan masyarakat. Anak-anak muda di luar sana membutuhkan sumber daya manusia, otak yang ada di dalam Karang Taruna Provinsi, yang kita akan sebar 12 kabupaten 1 kota, sehati sepikir. Dan kemarin Bapak Penjabat Gubernur, Kakak Ketua Fraksi Otsus, dan tamu undangan, kami sudah pra-raker. Dan hasil raker sebentar kami serahkan kepada Bapak. Hanya 3 saja. Yang pertama, kami mendukung program pemerintah Provinsi Papua Barat. Yang kedua, kami usulkan untuk Bapak Penjabat Gubernur tolong untuk membentuk satu instansi atau OPD yang mengelola dana otsus. Dan yang terakhir, kami mendukung adanya pembentukan DOB dari sisi manfaat dan baiknya untuk orang Papua. Jangan lihat dari katakan saya dukung DOB, bukan, dari sisi manfaat dan baiknya. Buktinya, Domingus Mandacan, Albert Torre, Deki Kawap, dan lain sebagainya, itu orang tua bangun Irian Jaya Barat, semua menikmati ada itu. Lebih lanjut disampaikan secara internal, Karang Taruna harus berjalan sesuai tupoksinya, yakni menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Caritas Papua mewisudakan sebanyak 108 orang lulusan sarjana, dengan rata-ratanya semua mendapatkan predikat lulus dengan sangat memuaskan. Mohon berdiri. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Caritas Papua Sabtu 25 Juni 2022 kemarin mewisudakan sebanyak 108 orang sarjana S1 tahun akademik 2021-2022 yang berlangsung di salah satu hotel dalam Kota Manokwari. Seluruh wisudawan yang berjumlah 108 orang mendapat predikat lulus dengan sangat memuaskan. Pelaksanaan acara wisuda STIH Caritas Papua diawali dengan prosesi masuknya wisudawan-wisudawati bersama para dosen dan akademisi Sekolah Tinggi STIH Papua dan dilanjutkan dengan pemukulan palu. Tanda sidang senat dibuka untuk umum. Selain itu, rata-rata IPK wisudawan-wisudawati tahun ini berkisar 3 sampai 3,51 dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan. Ketua STIH Caritas Papua Robert Hamar berpesan kepada 108 wisudawan-wisudawati yang telah mengikuti kuliah kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun bahwa ujian sebenarnya telah menanti mereka di luar. Para lulusan ini harus sudah siap turun ke tengah-tengah masyarakat dalam memberikan ilmu mereka. Sebagaimana moto STIH Caritas Papua, yakni kesejahteraan dan cinta kasih harus benar-benar dinyatakan. Saya tidak memberikan arahan yang panjang, hanya orang karena kemarin kan kita sudah selesai di depan ini, kan? Tidak perlu lagi mengulang. Hanya saya mau menyampaikan pertama pesan satu kepada saudara bahwa ingat Anda mengikuti ujian di kampus ini dalam kurun waktu 3,5 sampai 5 tahun itu ya Anda hanya berhadapan dengan 1, 2, paling banyak 10 sampai 15% ya, yang memuji Anda. Tetapi ketika Anda selesai wisuda sekarang ini, sebentar Anda terjun ke masyarakat, memujinya banyak sekali, bahkan ribuan dan jutaan orang akan memuji Anda di sana. Sambutan Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIK di wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Suril Mofu, yakin 118 orang yang diwisudakan hari ini semuanya pasti akan berhasil. Yang terpenting wisudawan harus menerapkan 4 hal yang diberikan saat mereka berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu inspirasi, fokus, lakukan tindakan, dan tetap menjaga kualitas yang telah ada. Yang pintar, orang yang kaya raya, orang yang luar biasa,
Ini hanya membutuhkan orang yang biasa-biasa saja. Itu dunia gila-gila. Orang yang biasa-biasa tapi punya komitmen luar biasa, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu pekerjaan orang pasti. Saya yakin 108 orang yang diwisuda hari ini, kamu pasti berhasil semua. Kamu pasti dapatkan apa yang kamu mau kalau kamu tes 4 hal tadi: inspiration, attention, action, quality. Dapatkan inspirasi, fokuskan perhatian Anda, lakukan tindakan, jaga dan tingkatkan kualitas Anda. Mamayo dunia kerja memberantas Anda. Sementara itu, Asisten 1 Seta Papua Barat Robert Rumbekwan dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya wisuda yang ke-8 STIH Karitas Papua. Semoga melalui momentum wisuda tahun ini memberikan semangat sivitas akademika dan para lulusan STIH Karitas Papua untuk memberikan bakat terbaik alma mater kepada masyarakat dan terutama pemerintah Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas terselenggaranya wisuda ke-8 STIH Karitas Papua Manokwari. Semoga momentum wisuda sarjana ini semakin membangkitkan tekad dan semangat sivitas akademika dan para lulusan STIH Sivitas Karitas Papua untuk memberikan bagi terbaik bagi alma mater, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat serta terus berkembang, berprestasi dan menjadi perguruan tinggi terdepan di tanah Papua. Para wisudawan ini sepenuhnya bukan merupakan mahasiswa murni yang diwisudakan pada Sabtu 25 Juni 2022 kemarin. Wisudawan datang dari berbagai latar belakang dengan rentan usia berbeda-beda, di mana umur tertua yaitu 49 tahun dan yang paling muda adalah 22 tahun. Adapun mereka berprofesi mulai dari polisi, TNI Angkatan Laut, ASN, wira swasta, dan ada pula wisudawan yang masih mencari pekerjaan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Caritas Papua juga kini dalam proses penggabungan 2 sekolah tinggi menjadi Universitas Caritas Papua. Serta hadirin sekalian, Demikian hal tersebut disampaikan Ketua STIH Caritas Papua Robert Hamar kepada wisudawan-wisudawati. Robert mengatakan saat ini Caritas Papua masih dalam proses penggabungan 2 perguruan tinggi di Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni menjadi universitas. Menurutnya program ini sebenarnya sudah harus berjalan sejak 4 tahun lalu. Akan tetapi terjadi perubahan regulasi sehingga tahun ini baru diproses kembali di LL Dikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Kami sedang dalam proses istilahnya penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas. Sebenarnya program ini sudah harus berjalan 4 tahun lalu, tapi terjadi perubahan regulasi, akhirnya tidak jadi, dan baru tahun ini kita proses. Hamar menambahkan untuk penyatuan kedua kampus ini anggaran yang disiapkan Caritas sebesar 100 juta rupiah. Meski begitu, Hamar mengaku hal itu bukan masalah. Namun yang terpenting adalah pengakuan kedua kampus menjadi universitas di Papua dari Kementerian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti di Jakarta. Biaya tidak besar, tapi saya pikir itu cukup dipakai untuk melancarkan kegiatan penyatuan 2 kampus itu sebesar 100 juta dari Kementerian dan LLDT. Bukan soal besarnya, tapi soal pengakuannya itu yang saya tunggu ya. Adapun program studi yang nantinya ada di dalam Universitas Caritas Papua yaitu program studi hukum, program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi bisnis digital. Kemudian dari Eksata ada 3 program studi, ekonomi pertanian, program studi perikanan dan kelautan dan teknik informatika. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, gelar Raja Tanjakan Setana Papua tahun 2022 dinobatkan kepada Ahmad Awaludin, Nabudat dari Klub Motor CRF Manokwari Community dengan hadiah 30 juta rupiah. Setelah melakukan terabas bersama Domingus Mandecan, dilanjutkan dengan tanjakan berhadiah yang digelar di puncak Trabas Toribo. Dengan tinggi arena diperkirakan 75 meter. Lomba yang dibagi dalam 3 kategori ini yaitu lokal, build up, dan 40+.
Lomba tersebut yang juara 1 pada kelas build up akan dinobatkan sebagai Raja Tanjakan Tanah Papua tahun 2022. Pada kelas lokal diikuti oleh belasan peserta dengan trek yang sangat menantang. Dengan medan yang ekstrim, banyak peserta yang tidak bisa mengendalikan motornya dan jatuh. Namun ada peserta lain yang bisa menaklukkan tanjakan untuk kelas lokal. Dan Triansa dari SPMX mendapatkan juara 1 pada kelas lokal. Selanjutnya pada kelas build up yang merupakan kelas berat dengan tanjakan panjang ajang bergengsi bagi pembalap Manokwari dan juga pembalap lain dari luar Manokwari. Karena untuk mendapatkan gelar Raja Tanjakan, semua peserta diberikan kesempatan beberapa kali. Namun hanya 4 peserta yang bisa mencapai puncak, yaitu Arya Prawar dari Adrenaline Motor Club, Amo dari Adventure Jayapura, Ahmad Awaludin dari CRF Manokwari Motor Club, dan Marco Makalo dari Manokwari. Setelah keempat pembalap kembali dalam lintasan, keempat pembalap dapat bisa menaklukkan puncak Trabas Soribo. Namun yang tercepat hingga di puncak adalah Ahmad Awaludin Namudat, sehingga ia dinobatkan sebagai Raja Tanjakan di Tanah Papua tahun 2022. Ahmad Awaludin Namudat saat diwawancarai mengatakan, ia tidak menyangka bisa mencapai hasil yang baik dan mendapatkan gelar Raja Tanjakan di Tanah Papua tahun 2022. Ia berpesan buat generasi muda di Tanah Papua menyalurkan hobi yang positif. Jangan suka balap-balap di jalan karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Keberuntungan saya karena persiapan juga terakhir karena saya capek sekali tadi baru keluar dari zona atau baru habis terabas bantuan orang tua. Mungkin karena berkat bantuan orang tua kayak saya bisa sampai berhasil taklukkan tanjakan berhadiah. Bantu orang tua itu bantu untuk menaikkan motor dari jalur ke jalur. Anak-anak Papua terus lah kamu Raja turunan tanjakan, beri tepuk tangan. Berikan hobi yang positif tuh bagi untuk kita semua. Dilanjutkan dengan kelas 40 plus, yaitu peserta yang berumur 40 tahun. Kelas ini merupakan kelas hiburan yang diikuti beberapa pembalap yang berumur 40 tahun. Dalam acara Trabas bersama Domingus, peserta yang ikut Trabas mendapatkan door prize dengan hadiah menarik, serta hadiah utama yaitu 2 motor matic dan 1 motor trail. Jimmy Tabisuta, VRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam event Persparawi Nasional ke-13, kontingen Provinsi Sumatera Utara berhasil merebut juara umum dari tangan Papua Barat setelah berhasil meraih 12 predikat gold dari seluruh mata lomba yang dipertandingkan. Ke-18 dengan total nilai 80.03 diraih oleh Provinsi. Kontingen Provinsi Sumatera Utara berhasil merebut juara umum dari tangan Papua Barat setelah berhasil meraih 12 predikat gold dari seluruh mata lomba yang dipertandingkan dalam event Persparawi Nasional 13 di kota Yogyakarta. Papua Barat sendiri harus puas dengan raihan 9 predikat gold dan 3 predikat silver. Atas prestasi tersebut, Sumatera Utara berhak membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia, sementara piala LPPN diraih oleh kontingen Jawa Barat. Diawali dengan ibadah singkat, event akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi Persparawi Nasional 13 yang berlangsung sejak 19 Juni 2022, kemudian resmi ditutup oleh pelaksana tugas Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama Pontus Sitorus. Penutupan yang berlangsung di Jogja Expo Center turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPR RI, PLT Dirjen Binmas Katolik, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Ketua Harian LPPN. Dalam laporannya, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10, menyebutkan jika dipandang melalui kacamata pluralisme, maka Persparawi telah menjadi pesta lintas agama dan menjadi sebuah bukti nyata indahnya toleransi. Jika dipandang melalui kacamata pluralisme, Persparawi telah menjadi layaknya pesta lintas agama sebuah bukti nyata betapa indahnya toleransi. Saya menyampaikan selamat
juara umum Pesparawi Nasional kali ini. Kemenangan tersebut yang merupakan buah baik dari sawiji greget senggun orang minggu, sebagaimana yang sempat disinggung dalam acara pembukaan beberapa hari yang lalu. Sementara itu, PLT Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Pontus Sitorus dalam sambutannya mengatakan, Pesparawi merupakan salah satu bentuk kegiatan kerohanian yang sekaligus memperhatikan, menghargai, dan mendorong pengembangan seni budaya yang bernafaskan keagamaan di Indonesia. Pontus juga menyebutkan dengan suksesnya pelaksanaan Pesparawi Nasional 13 menunjukkan masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang rukun, damai, menjunjung tinggi toleransi, tenggang rasa, dan nilai-nilai luhur kearifan masyarakat. Suksesnya pelaksanaan nasional ke-13 ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta adalah masyarakat yang rukun dan damai, menjunjung tinggi toleransi, tenggang rasa yang tinggi, dan nilai-nilai luhur kearifan masyarakat. Peristiwa keagamaan ini kiranya menjadi bukti aktualisasi kerukunan dan kebersamaan kita sebagai warga bangsa, masyarakat, dan negara yang kita cintai ini. Diketahui Pesparawi Nasional 13 mempertandingkan 12 kategori lomba, yaitu solo anak 7-9 tahun, solo anak 10-13 tahun, paduan suara anak 7-13 tahun, solo remaja putri, solo remaja putra, vokal grup remaja, paduan suara remaja, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa campuran, musik pop gerejawi, dan musik gerejawi Nusantara. Dari Yogyakarta, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, usai terpilih menjadi tuan rumah Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2025 mendatang, Ketua Kontingen Papua Barat Abia Ulu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meski begitu, Abia Ulu juga menyebut jika Papua Barat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tak hanya itu, selaku Ketua Kontingen Provinsi Papua Barat, Abia Ulu juga menyebut mereka akan terus membangun komunikasi dan koordinasi demi suksesnya pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat. Abia pun optimis nantinya Papua Barat bisa menjadi tuan rumah yang baik seperti yang diinginkan oleh semua pihak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas hasil rapat Munas LPPN 13 menetapkan Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tentu menjadi tuan rumah bagi Papua Barat tidak akan kami kerja sendiri. Pemerintah Papua Barat sangat mengharapkan dukungan doa Bapak Ibu dari 33 provinsi untuk sukses pelaksanaan provinsi Pesparawi di Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, pelaksana tugas Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Pontus Sitorus, yang juga merupakan Ketua Umum LPPN berharap perhelatan Pesparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Papua Barat bisa dipersiapkan sedini mungkin. Hal ini dilakukan agar Pesparawi yang akan datang dapat semakin ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Penentuan tuan rumah Pesparawi ke depan, Pesparawi Nasional ke-14, kiranya dapat dipersiapkan sedini mungkin sehingga Pesparawi yang akan datang dapat semakin ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Dalam Munas Pesparawi 13, selain penetapan Papua Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesparawi Nasional 14, juga ditetapkan beberapa poin penting seperti menyepakati event Pesparawi untuk didaftarkan di UNESCO sebagai kekayaan musik gereja dan menyepakati perubahan nama Pesparawi Nasional yang semula adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi menjadi Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi.
Adapun Papua Barat sendiri berhasil terpilih menjadi tuan rumah setelah dilakukan voting tertutup dan Papua Barat memperoleh suara terbanyak, yaitu 21 suara dari total keseluruhan suara adalah 38. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Badan Pelayanan Unsur Jemaat GKI Sion Sanggeng, yakni Persekutuan Anak dan Remaja, Persekutuan Anak Muda, Persekutuan Wanita, dan Persekutuan Kaum Bapa periode 2022-2027 dilantik Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta J. Mamoribo MTH. Pelantikan Badan Pelayanan Unsur Jemaat GKI Sion Sanggeng, Persekutuan Anak dan Remaja, Persekutuan Anak Muda, Persekutuan Wanita, dan Persekutuan Kaum Bapa periode 2022-2026 berlangsung dalam ibadah Minggu pagi dipimpin oleh Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta J. Mamoribo MTH dengan renungan firman Yesus Kristus adalah Tuhan. Pendeta J. Mamoribo dalam refleksi firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 2 ayat 1-11 tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, menyampaikan agar dalam melakukan pelayanan harus bersatu, bersekutu dalam kebersamaan dan persekutuan. Selain itu, sebagai hamba Tuhan harus rela merendahkan diri. Tetap kuat, tetap kokoh, tetap ada pada gaya di mana mereka mengikuti, mencontohi dan meneladani Kristus. Jadi ini dari apa yang dikatakan dari tokoh bacaan kita saat ini yang kemudian yang dituangkan dalam tema kita tadi bahwa nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, ada dua ketegasan di sini yang disampaikan bersatu atau bersekutu atau ada dalam kebersamaan, ada dalam persekutuan. Ya, berbeda-beda kalau kita beda baik, kita bina baik, ya, Rasulullah sudah berbagai talenta dan potensi kalau kita bina baik itu menjadi satu kekayaan potensi untuk bisa bertumbuh. Bagaimanapun kita persekutuan, kasih itu dapat kita jalani didasarkan pada kasih Yesus. Dengan demikian setiap bagian dalam persekutuan adalah teman perjalanan menuju satu tujuan. Saya, kau, dan Yesus ini menjadi satu ikatan kasih. Saya dan kau belajar dari Yesus untuk bagaimana menyatakan kasih sehingga kita bersama-sama mengikuti dan menyelidiki Yesus. Lebih lanjut dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta J. Mamoribo menyampaikan, untuk menjadi seorang hamba harus merendahkan diri dan taat sampai mati seperti Yesus yang kita imani. Sebab setiap umat Tuhan yang dipakai Tuhan harus menghambakan dirinya demi menjaga persekutuan dan umat Tuhan. Sementara itu, pengurus harian Jemaat GKI Sion Sanggeng urusan P2J, Christian Warinusi, menyampaikan dengan dilantiknya Badan Pelayanan Unsur di Jemaat GKI Sion Sanggeng diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Masing-masing unsur, yakni unsur pekebaran Injil, unsur diakonia, dan pembinaan pelayanan jemaat. Dilantik PHMJ, pelaksana harian jemaat, dan kemudian juga Badan Pelayanan Unsur. Dan pelaksana harian jemaat itu kan akan dibantu oleh Badan Pelayanan Unsur dalam konteks pelaksanaan pelayanan. Jadi kita berharap dengan pelantikan ini akan membantu saling bekerja sama bersekutu untuk melayani semua warga jemaat yang ada di dalam lingkungan jemaat GKI Sion Sanggeng secara bersama-sama, dan ada kerjasama di antara pelaksana harian jemaat dan semua koordinator unsur maupun badan-badan pelayanan unsur sehingga pelayanan itu dapat terlaksana dengan baik. Pelantikan unsur jemaat di Jemaat GKI Sion Sanggeng yang berlangsung pada ibadah Minggu pagi kemarin dilangsungkan pula serah terima jabatan pengurus unsur serta serah terima jabatan pengurus harian jemaat yang disaksikan oleh Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta J. Mamoribo MTH. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.